Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The Sigit Reaction. Rencananya apa sih niatnya? Pengen jalan-jalan ke Bali, pengen healing, pengen liburan, pengen menikmati masa-masa santai, terus pengen apa ya? Menghambur-hamburkan hasil kerja keras untuk liburan. Tapi apa yang didapat ketika di sana? Ya bisa jadi kekecewaan, bisa jadi kebahagiaan kalau sesuai dengan ekspektasi, tapi tidak dengan Rahel V-nya. Ini lagi ramai banget, lagi viral banget Rahel V-nya, konon katanya datang ke Bali niatnya pengen liburan, udah menghabiskan budget berjuta-juta, puluhan juta rupiah, tapi malah justru dia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari si pemilik villa tersebut. Rahel V-nya itu rencananya liburan di daerah Uluwatu di sebuah villa yang udah dibanderol sama yang punya villa itu harganya 25 juta per malam. Wow, itu sebuah harga yang spektakuler banget kalau menurut gua ya. Menurut gua ini spektakuler banget. Tapi nggak tahu kalau memang di sana ada hotel yang lebih mahal dari itu, gua nggak ngerti lah ya. Yang jelas kalau bagi gua 25 juta per malam itu udah very apa ya, expensive banget bagi gua ya, teman-teman ya. Dan itu dia udah kena cas karena sebelumnya dia itu udah sempet nge-reschedule jadwal untuk nginep di hotel tersebut atau di villa tersebut. Jadi kena cas lagi 15 juta. Berapa tuh? 25 juta ditambah 15 juta. Ya, harapannya itu dengan harga segitu tuh udah include semuanya, udah full fasilitas semuanya. Tapi ternyata di situ ada hal yang tidak mengenakan yang terjadi terhadap si Rahel V-nya. Katanya dia di situ sempat nggak boleh menggunakan fasilitas dapurnya karena menurut mereka dapur di situ adalah restorannya mereka itu. Jadi gimana ya? Kita masuk ke villa, di villa udah bayar 25 juta. Di situ ada dapurnya. Tapi kita nggak bisa pakai, tapi katanya itu kafenya atau restonya si villa tersebut. Gimana sih konsepnya ini villa? Jadi bingung. Daripada bingung nih, nonton videonya aja deh biar kalian denger langsung penjelasan dari Rahelnya nih. Tuh. Get ready with me karena aku diusir dari villa ini. Sekarang aku mau cabut dari sini secepatnya. Aku mau ceritain kronologi. Aku ada di Aduh. Sekelas Mbak Rahel V-nya artis terkenal gitu ya, diusir dari hotel. Ya loh. Nyari villa karena aku mau tadinya mau datang DWP kan. Aku nyarilah villa di Uluwatu gitu, tapi udah pada sold out dan aku cari yang kamarnya banyak karena waktu itu rencananya mau pergi ramean. Akhirnya aku ketemulah villa ini, namanya MMM Boutique Hotel Villa dan dia ada 9 kamar dan itu kayak ya udah karena hanya ada itu yang available, jadi aku booking. Long story short, ternyata aku nggak bisa datang ke DWP hari pertama dan kedua karena anak aku tuh pada perform. Jadi aku mengajukan refund, tapi nggak boleh sama si hotelnya, katanya dia don't do refunds katanya. Please di note kalau villa Tadinya pengen di apa ya. sih refund, di cancel karena pas di hari yang udah dia booking itu dia nggak bisa gitu kan. Tapi ternyata itu nggak bisa di refund, makanya dia memutuskan untuk reschedule aja tuh. Dan ini dia ngejelasin bahwa di sini per malamnya 25 juta guys, 25 juta. Terus aku booking untuk 3 malam, jadi 25 kali 3. Nah pas aku minta refund dia nggak mau, ya udah aku bilang kalau gitu boleh nggak di reschedule aja gitu. Terus kata dia oh ya boleh, tapi ada charge-nya itu 15 juta dan aku ya udah aku bayar tuh 15 juta. Jadi aku mikir oh mungkin kapan-kapan aku mau ke Bali lagi, jadi aku reschedule aja gitu. Udah tuh aku reschedule lah buat dari kemarin. Nah pas aku datang ke sini udah nih semua baik-baik aja. Mereka nawarin breakfast, katanya breakfastnya satu orang 2.000 segala macam. Nah karena aku breakfastnya bayar lagi mbak, jadi 25 juta itu nggak sama breakfast ya mbak ya? Arah sih ini gokil. Pesan private villa yang ada kitchennya gitu. Iya Jadi sih, aku mikir masuk akal. aku pengen masak aja di villa. Aku beli kayak mie instan, aku bawa sereal, terus aku bawa bawa cemilan lah, aku belanja lah di supermarket gitu kan. Juga bawa beberapa botol minuman kita beli dari luar. Nah terus tiba-tiba kita diminta
Oh, Corkage fee. Jadi corkage fee itu kayak kalau misalnya kita bawa Iya, iya, biasanya iya. kalau misalnya kita di restoran atau di bar terus kita bawa botol minuman sendiri, itu biasanya kita harus kayak bayar semacam dendanya per botol tuh berapa. Nah, di villa ini per botol tuh 400.000. buset. Jadi makanan yang dibawa juga kena biaya 400.000 per botol. Kalau misalnya Mbak Aqua gitu, berapa botol, terus minum-minuman yang lain gitu, kena cas lagi ya Mbak ya. Ngeri banget Mbak. Ya lo langsung miskin. Jadi buat liburan doang udah bisa buat KPR rumah Mbak ini. Aduh, ngeri banget sih ini. Nggak main-main deh ini yang kayak gini-gini nih. Kayak hah, kok aku nggak tahu ya ada rules itu, karena biasanya kalau misalnya aku pengen chill minum-minum di Bali atau misalnya mau masak segala macam ya nggak apa-apa, karena kita pesen private villa, kita nggak lagi di bar. Aku kayak bingung gitu kan. Nah, akhirnya aku tanya lah, aku komplain lah. Nanti aku akan lampirin di sini chatnya kayak gimana. Jadi dia bilang Oh, ini nih kitchennya yang katanya di situ adalah barnya mereka. Tapi ini di dalam villanya yang udah Rahel sewa sih kayaknya ya. Oh gitu. Gak ngerti sih konsepnya gimana nih villanya. ya. Cuman dia bilang kalau ini adalah barnya gitu. Dia bilang kalau misalnya ini tuh adalah barnya dan kitchennya itu kita nggak boleh masuk di kitchen itu, katanya gitu. Terus kita bingung dong kenapa kita nggak boleh masuk di kitchen itu, karena setiap tools atau peralatan-peralatan masak yang ada di villa ini, kalau kita mau pakai itu kita harus bayar. Dan otomatis berarti kita nggak bisa masak di sini, satu. Terus kedua, kita jadi ngerasa kayak ini apa sih maksudnya? Oke. Kita nanya dong, loh. Jadi pelajaran nih ya buat kita semua nih lah ya teman-teman ya, buat kalian yang pengen cheap holiday gitulah ya, liburan murah. Ya mendingan kalian cari tahu dulu reviewnya hotel tersebut atau penginapan tersebut, atau nanya-nanya ke orang yang memang tahu lingkungan situ gitu, karena takutnya kejadian kayak gini nih. Ini apalagi uangnya udah masuk kayak gini. Ya untungnya ini Rahel V-nya. Jadi sekali ngomong sekali speak up itu didengar seluruh Indonesia gitu kan. Mudah-mudahan sih uangnya bisa di-refund nih ya. Coba nanti kita baca di kolom komentarnya. Nah, kalau kejadian sama kita orang biasa gitu hilang segitu 25 juta sehari aja udah nangis kita. Bakal kita nggak makan sebulan kayaknya ini ya. Kita baca ada 9.200 sekian komentar. Ini gara-gara Rahel V-nya ini nih tuh. MMM Boutique Villa Uluwatu sudah berganti nama The Luxury Villa in Uluwatu. Silakan yang mau review ulang. Oh, udah ganti nama langsung. Aduh. Tuh. MMM Boutique Villa Uluwatu ditunggu ya ownernya. Wak. Ada 79 balasan. Ya, tuh. Malah ngapus Google review dan log IG. Gimana sih? Google reviewnya dihapus gitu. Serius ini. Ownernya WNA katanya. Jadi sempet kayak keinget sebuah film, itu kemarin tuh film apa tuh lupa juga. Jadi kayak ada sebuah hotel di sebuah kota kecil yang di situ orang yang masuk ke situ tuh kayak sengaja dijebak buat bayar mahal. Bahkan ada yang sampai dikurung di hotel tersebut karena kagak sanggup bayar gitu. Ada filmnya, lupa gua film apa gitu kemarin itu ya. Mungkin kalau misalnya kalian yang tahu, kalian boleh ketik di kolom komentar. Oh, film ini Bang, boleh. Tuh. Kenapa ya bule ini udah kayak punya negara tuh ya tuh. Jadi gini, Villa Luxury emang tidak diperbolehkan untuk memasak sendiri. Jadi kalau mau sarapan di Luxury akan menyiapkan dan memanggil chef. Oh gitu maksudnya. Oke nih. Karena jika Villa Luxury barang-barang atau peralatan ada di dapur harganya bisa puluhan atau sampai ratusan juta, jika rusak belum tentu pengguna mau ganti full tuh. Ya memang setiap villa punya rules-nya masing-masing, tapi kenapa nggak dijelasin dari awal? Kenapa harus nanya dulu baru dikasih tahu itu? Oh ya benar. Ya maksudnya Rahel juga kenapa kalau memang ada SOP-nya, ada aturannya, nggak boleh apa gitu, dijelasin di websitenya gitu kan. Jadi orang nggak bertanya-tanya gitu kan. Terus kejebak gitu jatuhnya. Nah nih, aku yakin si Buna juga bukan pertama kali nyawa Villa Luxury yang disayangkan. Kenapa nggak ada omongan dari awal malah bilang you never ask. Terus pasti Buna. Oh gitu, kamu nggak pernah nanya katanya. Harus ditanya gitu ya, untuk villa sekelas itu yang sehari 25 juta, itu rules-nya, peraturannya harus ditanya. Kayak nginep di guest house gitu, Oyo atau Red Doors gitu ya. Kita kayak nggak mau disalahin, terus pas ngejawabnya lu sih nggak nanya gitu, nyalahin balik gitu. Itu apa ya, hal-hal yang sering banget terjadi sama orang-orang yang nggak mau disalahin gitu kan. Tuh awal kebangkrutan butik Villa Uluwatu. Nah
Pas buka Google lihat ulasan 2,9. Guys serius nanya, emang ada villa yang nggak bolehin bawa pop mini? Ini nih, for your information nih, ada sih tadi katanya, cuman ada peraturannya tuh. Aku yang bawa lauk pauk sama sayuran dimasak di villa nggak apa-apalah, karena setauku bebas mau masak malah barbekyuan gitu. Bener. Sempat kemarin juga jalan-jalan ke sebuah villa di Lampung ya, di pesisir barat Tanjung Setia tepatnya. Itu ada villa yang menurutku murah tapi enak banget, suasananya pantai banget gitu, dan banyak banget bule yang datang ke situ masak sendiri gitu, pakai alat-alat sendiri. Itu bule loh, dan kita welcome aja, nggak pernah ngerepotin. Lo nggak usah pakai alat gue, nanti rusak lo nggak bisa ganti gitu kan. Nggak pernah kayak gitu bangsa kita gitu. Dan ini ampun, bangsa kita sendiri datang masih di dalam negara kita di Bali gitu. Even itu Indonesia juga gitu Bali itu, dan dia mendapatkan perlakuan diskriminatif dari bangsa lain gitu. Apakah ini sudah merdeka, kawan? Aduh, iya bener banget Bun. Mungkin aku belum pernah yang ke luxury itu tuh. 25 juta per malam, gak include breakfast, gak bisa pakai kitchen, yang bener aja tuh ya. Kayaknya aku paham deh setelah aku dengerin. Jadi 25 juta per malam itu untuk 9 kamar ya guys tuh. Jadi per malam sekitar 2,7 juta jatuhnya, kayaknya konsepnya kayak hotel biasa tuh. Ada 156. Coba nih tuh. Yang nggak include kitchen dan chefnya standby pas jam makan aja. Jadi itu mungkin konsepnya bukan living room tapi area buat semua guest di villa itu untuk jam makan aja tuh. Nah karena guest nggak request breakfast dan lain-lain, jadi nggak ada chef yang standby tuh. Oh gitu, 25 juta mah gue pakai beli tanah. Benar. Oke, pihak villanya udah minta maaf dan refund 100%. Ketar-ketir nggak tuh pihak villanya? Nah, nih, terupdate informasinya, katanya pihak villanya udah refund dananya tuh. Udah balikin ke Rahel. Nih, ada 66 balasan tuh. Salah orang ownernya. Hehe. Wak nggak cari tahu dulu siapa Buna tuh. Untung mesennya pakai nama Chelsea. Aduh. Pengalaman juga buat kita nih yang pengen liburan, harus ngeliat reviewnya, terus ngeliat rulesnya, peraturannya apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi jangan sampai salah. Walaupun itu di dalam negara sendiri, ya bisa jadi pemiliknya bukan bangsa kita gitu. Kalau gue sih pengennya liburan yang nyantai gitu lah, nggak perlu leks-leks kayak bila perlu camping backpacker gitulah ya. Ya maklum lah jiwa-jiwa ini. Kayaknya kalau ngelihat 25 juta untuk sewa kamar per malam itu menurut gue tuh terlalu sia-sia gitu lah ya. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru kalian akan selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.